Pesugihan Dewi Lanjar di Pantai Selamaran Pekalongan, mitos atau kenyataan? Di Indonesia, pantai sering dianggap tempat mistis, seperti pantai utara yang konon disinggahi oleh Dewi Lanjar. Dewi Lanjar, ratu gaib di pantai utara, dipercaya dapat mengabulkan keinginan manusia melalui pesugihan. Pesugihan Dewi Lanjar menarik minat orang yang lupa akan kekuatan Sang Pencipta. Mereka meyakini bahwa melalui ritual ini, mereka dapat mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Salah satu kisah pesugihan Dewi Lanjar diceritakan melalui channel YouTube Didik Puji. Lokasinya terletak di Pantai Selamaran, pesisir pantai utara Pekalongan. Pantai Selamaran dipercaya sebagai tempat tinggal Dewi Lanjar, penguasa pantai utara. Masyarakat setempat meyakini keberadaannya. Bahkan mitos menyebutkan bahwa anak kecil yang hilang di sekitar pantai dibawa oleh penguasa pantai utara. Menurut cerita, di dalam Pantai Selamaran terdapat kerajaan gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang tertentu. Istana kerajaan tersebut sangat mewah, dengan dinding tinggi bertabur emas, intan, berlian, dan permata berkilauan. Terdapat jembatan di dalam istana yang terbuat dari manusia yang pernah melakukan pesugihan dengan Dewi Lanjar. Mereka diikat sedemikian rupa, membentuk jembatan menuju bangunan utama. Meskipun mitos ini menarik, perlu diingat bahwa pesugihan lebih baik dihindari, dan kekayaan sejati diperoleh melalui usaha dan keberlanjutan. Jangan lupa bahwa kepercayaan pada kekuatan gaib perlu disertai dengan kewaspadaan dan akal sehat. Pantai Selamaran sering menjadi tujuan bagi mereka yang mencari kekayaan instan melalui pesugihan, khususnya pesugihan Dewi Lanjar. Hanya orang dari luar Pekalongan yang dapat meminta pesugihan di sini, karena orang Pekalongan dianggap masih terhubung dengan garis keturunan Dewi Lanjar. Mitos beredar bahwa bersemedi di pantai utara hingga bertemu dengan Dewi Lanjar akan membawa segala keinginan terwujud, terutama dalam bentuk harta benda. Dewi Lanjar, atau Dewi Roro Kuning, adalah janda kembang yang konon bisa memberikan kekayaan dengan membuat perjanjian maut. Pelaku pesugihan harus memenuhi persyaratan, termasuk memberikan tumbal berupa nyawa. Meskipun harus mengorbankan nyawa sendiri atau keluarganya, masih banyak yang rela melakukan ritual ini. Pelaku pesugihan membuat kontrak dengan Dewi Lanjar yang menentukan waktu dan tumbal. Setelah kontrak habis, rumah pelaku pesugihan akan didatangi dua pengawal Dewi Lanjar dengan kereta kuda, anjing liar, dan burung gagak. Hal ini menandakan ada seseorang yang meninggal di rumah tersebut dan menjadi budak di istana gaib Dewi Lanjar. Perlu diingat, pesugihan melibatkan risiko besar dan lebih baik dihindari. Kekayaan sejati sebaiknya diperoleh melalui usaha dan keberlanjutan, tanpa harus merugikan diri sendiri atau orang lain. Pantai Selamaran Pekalongan menjadi tempat legenda pesugihan Dewi Lanjar, di mana orang rela menyerahkan nyawa untuk kekayaan. Pesugihan ini melibatkan perjanjian maut dengan Dewi Lanjar, yang meminta tumbal berupa nyawa sebagai jalan untuk memperoleh kekayaan. Meskipun mitos ini menyebar, penting untuk diingat bahwa pesugihan melibatkan risiko besar dan dapat membahayakan kehidupan. Lebih baik mencari keberkahan melalui usaha dan kebaikan tanpa merugikan diri sendiri atau orang lain. Video ini menggambarkan kisah pesugihan Dewi Lanjar di Pantai Selamaran Pekalongan. Pesan yang dapat diambil dari narasi tersebut adalah peringatan untuk tidak mencari pesugihan instan atau jalan pintas dalam mencapai kekayaan. Cerita ini menceritakan konsekuensi dan bahaya yang mungkin timbul dari praktik pesugihan, seperti tumbal nyawa dan perjanjian gaib yang berisiko. Dengan demikian, pesan yang dapat diambil adalah hati-hati dan hindari mencari kekayaan dengan cara yang tidak etis atau berisiko merugikan diri sendiri. Mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa, berdoa, dan bekerja keras dengan usaha yang baik adalah jalan yang dianjurkan untuk memperoleh rezeki yang halal dan berkah. Menjaga keseimbangan antara usaha dan tawakal kepada Tuhan merupakan prinsip yang dihargai dalam banyak keyakinan dan memberikan landasan yang kuat untuk kehidupan yang bermakna.